Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Rahmadian Putri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bujang Syaifar, Magister Pendidikan, selaku coach saya. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Majid Usman, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku mentor saya. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu efektivitas pemberian informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Berikut adalah profil Puskesmas Blangkuta. Puskesmas Blangkuta adalah pecahan dari Puskesmas Bandar 2 yang berdiri pada tahun 2010, yang terletak di Desa Blangkuta, Kemukiman Ulegle Barat, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Visi Puskesmas Blangkuta adalah menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Misi Puskesmas Blangkuta adalah yang pertama, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah Kemukiman Ulegle Barat. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pembangunan kesehatan terdepan bagi masyarakat Kemukiman Ulegle Barat. Dan yang keempat, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Kemukiman Ulegle Barat. Moto Puskesmas Blangkuta yaitu terdepan dalam pelayanan. Yang melatar belakangi rancangan aktualisasi ini adalah menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan DMHP, pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis adalah memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat. Salah satunya yaitu pemberian informasi bionews obat. Kondisi saat ini adalah belum maksimalnya pelayanan informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Belum adanya poster di lingkungan Puskesmas Blangkuta. Kondisi yang diharapkan adalah efektivitas pemberian informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Tujuan pelaksanaan rancangan aktualisasi adalah terlaksananya pelayanan informasi bionews obat yang efektif pada pasien saat kunjungan di apotek Puskesmas Blangkuta. Tugas seorang apoteker di Puskesmas menurut Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 yaitu telaah resep, penyerahan obat, pemberian informasi, penyuluhan tentang kefarmasian, verifikasi berita acara penerimaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, melakukan stok opname, mengkaji permintaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, melakukan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, melakukan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Berikut adalah identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan obat terkait tanggal kadaluarsa di Puskesmas Blangkuta. Yang kedua, kurang efektifnya pemberian informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan konseling obat di Puskesmas Blangkuta. Dan yang keempat, kurang optimalnya pemantauan pencatatan suhu pada penyimpanan obat di Puskesmas Blangkuta. Metode yang digunakan sebagai alat bantu penetapan kriteria kualitas isu yaitu dengan menggunakan metode AKPK. Setelah menggunakan metode AKPK, didapatkan isu yang tidak memenuhi syarat, yaitu kurang optimalnya pemantauan pencatatan suhu pada penyimpanan obat di Puskesmas Blangkuta. Setelah melakukan tapisan teknik isu menggunakan AKPK, maka untuk mendapatkan skor isu dilanjutkan dengan menggunakan teknik tapisan isu menggunakan metode USG. Setelah melakukan tapisan isu menggunakan metode teknik USG, maka didapatkan skor isu yaitu kurang efektifnya pemberian informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Berdasarkan analisis faktor penyebab menggunakan metode Fishbone, dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab di antaranya. Yang pertama, kurangnya kemampuan SDM dalam membangun komunikasi dengan pasien. Yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang batas waktu penggunaan obat setelah obat dibuka. Yang ketiga, masyarakat menganggap bionews obat sama seperti expired. Yang keempat, belum adanya media informasi dan edukasi untuk pasien seperti poster. Jika isu ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak meningkatnya resiko kepada pasien akibat penggunaan obat yang sudah rusak,
tidak efektif, atau terkontaminasi. Gagasan pemecah isu yang diangkat adalah kurang efektifnya pemberian informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Gagasan kreatifnya yaitu efektivitas pemberian informasi bionews obat di Puskesmas Blangkuta. Ruang lingkup aktualisasi, saya melaksanakan aktualisasi ini di Puskesmas Blangkuta. Waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 21 Maret hingga 21 Mei 2023 atau pada saat off campus. Rancangan kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, membangun komitmen bersama mentor. Yang kedua, mendesain leaflet. Yang ketiga, mendesain poster. Yang keempat, mentoring bersama staf apotik. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada pasien. Dan yang keenam, evaluasi kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu membangun komitmen bersama mentor. Tahapan kegiatannya adalah menyusun jadwal pertemuan dengan mentor. Hasil yang saya dapatkan, jadwal pertemuan dengan mentor. Yang kedua, melaporkan kegiatan dan meminta persetujuan yang akan dilakukan. Hasil yang saya dapatkan yaitu mentor menyetujui untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, meminta tanda tangan surat persetujuan kegiatan kepada atasan. Hasil yang saya dapatkan yaitu surat kegiatan yang ditandatangani oleh atasan. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Di mana harmonis, saya mencari waktu yang tepat dengan menghormati waktu mentor agar tidak bentrok dengan kepentingan mentor yang lain. Yang kedua, kolaboratif, di mana saya membangun kerjasama yang sinergis bersama mentor. Yang ketiga, akuntabel, di mana saya meminta tanda tangan surat persetujuan kepada atasan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan yang kedua yaitu mendesain leaflet bionews obat. Tahapan kegiatan mencari literatur atau materi dari sumber informasi yang terpercaya. Hasil yang saya dapatkan, saya mendapatkan kumpulan referensi bahan leaflet. Yang kedua, membuat leaflet. Hasil yang saya dapatkan yaitu desain leaflet. Yang ketiga, mengkonsultasi leaflet yang sudah dibuat dengan mentor. Hasil yang saya dapatkan yaitu mentor memberi koreksi beserta catatan. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, adaptif, dan harmonis. Di mana akuntabel, saya bertanggung jawab ada informasi pada leaflet yang digunakan untuk sosialisasi. Yang kedua, adaptif, di mana saya mendesain leaflet bionews obat dengan kreatif. Yang ketiga, harmonis. Saya menghargai pendapat dan masukan apapun dari mentor. Kegiatan ketiga yaitu mendesain poster informasi bionews obat. Tahapan kegiatannya mencari literatur atau materi dari sumber informasi yang terpercaya. Hasil yang saya dapatkan yaitu kumpulan referensi bahan poster tentang bionews obat. Yang kedua, membuat poster. Hasil yang saya dapatkan yaitu desain poster. Yang ketiga, mengkonsultasi poster yang sudah dibuat dengan mentor. Hasil yang saya dapatkan yaitu catatan dan koreksi dari mentor. Pada kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, adaptif, dan harmonis. Di mana akuntabel, saya bertanggung jawab pada informasi pada poster yang digunakan untuk sosialisasi. Yang kedua, adaptif, di mana saya mendesain poster bionews obat dengan kreatif. Yang ketiga, harmonis, di mana saya menghargai pendapat dan masukan apapun dari mentor. Kegiatan selanjutnya yaitu mentoring kepada staf apotik tentang bionews obat. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, melakukan mentoring kepada staf apotik. Hasil yang saya dapatkan yaitu berupa dokumentasi saat mentoring. Yang kedua, memberi pengarahan tentang pelayanan informasi bionews obat pada staf apotik. Hasil yang saya dapatkan berupa dokumentasi, video, atau foto. Yang ketiga, membantu staf apotik dalam pelayanan informasi bionews obat. Hasil yang saya dapatkan berupa dokumentasi, foto, atau video. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Di mana akuntabel yaitu saya memberikan sosialisasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kompeten, di mana saya memberikan arahan kepada staf agar mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga, kolaboratif, di mana saya bekerja sama dengan staf untuk meningkatkan pelayanan informasi bionews obat. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi tentang bionews obat kepada pasien.
Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor tentang sosialisasi informasi bionis dan obat. Hasil yang saya dapatkan yaitu catatan ataupun koreksi dari mentor. Yang kedua, memberikan leaflet kepada pasien pada saat pelayanan. Hasil yang saya dapatkan berupa dokumentasi foto atau video. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi tentang bionis dan obat kepada pasien. Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor tentang sosialisasi informasi bionis dan obat. Hasil yang saya dapatkan yaitu catatan ataupun koreksi dari mentor. Yang kedua, memberikan leaflet kepada pasien pada saat pelayanan. Hasil yang saya dapatkan berupa dokumentasi foto atau video. Yang ketiga, memberikan informasi bionis dan obat pada saat pelayanan. Hasil yang saya dapatkan yaitu berupa dokumentasi foto atau video. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kegiatan pemberian informasi bionis dan obat. Tahapan kegiatannya berupa melakukan konsultasi dengan mentor. Hasil yang saya dapatkan adalah catatan ataupun koreksi dari mentor. Hasil yang saya dapatkan berupa daftar rekapitulasi hasil olahan data evaluasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Di mana harmonis adalah saya menghargai pendapat dan masukan apapun dari mentor. Yang kedua, berorientasi pelayanan. Saya mendistribusikan instrumen dengan penerapan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, akuntabel. Saya melaksanakan evaluasi dan laporan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya, di mana ada 6 kegiatan yang akan saya laksanakan. Saya melakukan kegiatan ini mulai tanggal 21 Maret hingga tanggal 21 Mei atau pada saat off kampus. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.